Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Tinasti dengan NIM L0212011035 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial penggunaan aplikasi VSAT 2 untuk melakukan analisis kohort, pertumbuhan, mortalitas, dan yield per rekrutmen. Data Excel yang sudah diolah seperti ini. Kemudian kita buka aplikasi VSAT, lalu File, New, dan kita set namanya dengan nama tutorial VSAT 2023, lalu save. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Untuk spesies name-nya kita gunakan ikan tuna. Untuk other identifier-nya kita gunakan, kita ambil data ini di Selat Makassar. Nah, untuk unit of measurement-nya, karena data pengukuran kita menggunakan cm, maka kita pilih cm, dan type of measure-nya kita pilih total length. Untuk smallest, middle, dan class intervalnya dapat dilihat pada data di Excel, di mana data terkecilnya 20 dan interval kelasnya itu 5. Selanjutnya kita isi small middle leg-nya itu 20, interval kelasnya 5. Nah, lalu karena kita menggunakan 3 bulan Juli, Agustus, September, maka kita akan sampel sebanyak 3 kali. Kita klik add sample, oke. Untuk day-nya kita pilih 1, month-nya bulannya kita pilih 7, bulan 7, dan tahunnya itu 2018. Lalu klik oke, lalu kita add sample lagi, day-nya 1, bulannya 8, tahunnya 2018. Lalu oke, lalu add sample lagi, D-nya juga 1, bulannya itu 9, tahunnya itu 2018. Lalu oke. Nah, karena di data ini terdapat 190 data, maka kita akan membuat kolom sebanyak 190 juga dengan cara di enter saja sampai 190. Kalau berlebih kita delete row saja. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data dari Excel 3 bulan ini, lalu Ctrl C, kita pindahkan ke dalam file VSAT, aplikasi VSAT, di paste seperti biasa. Nah, lalu kita save file ini supaya dapat diolah. Nah, untuk yang pertama kita lakukan analisis kohort dengan cara klik Access, Model Progression Analysis, lalu Batakarya Method. Nah, lalu kita ke plot. Nah, di dalam plot ini kita akan melakukan plotting data sebanyak 3 sampel tadi. Plotnya itu dengan cara data titik tertinggi dengan yang terendah, lalu di continue, lalu yang tinggi ini lagi dengan yang ini, di continue, titik yang ini dengan yang ini, di continue. Nah, jika muncul tanda merah begini, dihapus dengan cara di redo. Nah, setelah itu grafik ini dapat kita screenshot untuk dimasukkan ke dalam Excel sebagai hasil dari kohort 1. Kita copy, kita buat sheet baru, lalu kita copy di sini. Nah, selanjutnya untuk summary of result-nya itu kita juga dapat copy seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam file Excel. Nah, kita kembali lagi ke plot untuk memplot select sampel yang kedua. Caranya juga sama seperti sampel yang pertama, menghubungkan titik ini dengan ini,
titik yang ini dengan ini, lalu di continue, dan titik ini dengan ini, lalu di continue. Nah, sudah muncul grafiknya. Kita screenshot. Lalu dimasukkan di Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke summary of result-nya untuk mengcopy data ini, lalu Ctrl C dan di paste di sini Ctrl V. Kita kembali lagi ke VSAT dan plot untuk data yang ketiga. Caranya juga sama seperti memplot data 1 dan 2. Continue, klik ini, lalu ini, continue, dan titik ini dengan titik ini, continue. Nah, muncul lagi garis merah seperti ini, kita redo dan kita screenshot hasilnya. Kita juga masukkan summary of result untuk data yang ketiga. Nah, ini adalah hasil untuk analisis cohort. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis pertumbuhan dengan cara klik Access, pilih Direct Fit of L Data, lalu Elephant 1, lalu kita masuk ke Cascade, kita compute, dan muncul grafik untuk sampel pertama. Nah, grafik ini dapat kita copy langsung, grafik pertumbuhan, kita copy dan masukkan di dalam Excel. Kita letakkan saja di sini. Nah, untuk mengetahui grafik pertumbuhan sampel 2 dan 3, kita klik Fix the Starting Point, lalu pilih Starting Sampel 2 dan di Compute. Maka akan muncul grafik untuk sampel yang kedua. Grafik ini bisa kita copy. Lalu kita paste di Excel. Lalu untuk starting sampel yang ketiga, kita klik ketiga, lalu di compute, lalu OK, dan datanya dapat kita lihat seperti ini. Kita masukkan juga ke dalam Excel. Nah, setelah muncul grafik pertumbuhan, kita lanjutkan ke mortalitas dengan cara klik Access, Mortality Estimation, Z from Steady State Sample, lalu Length Converted Cache Curve. Kita masuk di Cache Curve, lalu kita isi L infinity-nya sesuai yang ini. Kita pilih Starting Sample 1, lalu di Compute, karena kita akan mengambil L infinity dari start sampel yang pertama. L infinity-nya itu 199,50 dan K-nya itu 0,250, lalu compute data plot, lalu OK. Nah, setelah muncul data ini, kita akan menghilangkan data yang otomatis ini dengan cara reset selection, lalu OK. Maka data yang terotomatis ini hilang, dan kita akan klik ini dengan ini untuk membuat data baru di extrapolate probe, dan kita menggunakan suhu perairan, temperaturnya itu 30, dan nilai yang lain akan muncul lalu diproses. Maka akan muncul akan diketahui seberapa besar mortalitas total, mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan N-nya. Grafik ini juga kita screenshot untuk dipindahkan ke dalam Excel. Seperti ini. Lalu yang terakhir, analisis yield per recruitment, sama Access,
lalu pilih Beaverton and hold Y per R analisis, lalu ke knife edge. Lalu kita pilih 2D analisis dan muncullah grafik yield per recruitment-nya. Kita screenshot saja juga. Lalu pindahkan ke dalam Excel ini. Itulah video tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.